Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Waulan dengan NIM 2022070003. Pada video kali ini, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang apa itu desentralisasi dari tugas mata kuliah Governansi Digital yang diampu oleh Bapak Dosen Abdurrahman, SIP MAP. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu desentralisasi. Desentralisasi adalah proses pemindahan kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau organisasi lain yang lebih dekat dengan masyarakat. Desentralisasi juga adalah proses pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah-daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Desentralisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, ada jenis-jenis desentralisasi. Jenis-jenis desentralisasi ini ada 3. Yang pertama, desentralisasi politik, di mana desentralisasi politik ini adalah proses pemindahan kekuasaan politik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Yang kedua, desentralisasi administratif. Desentralisasi administratif adalah proses pemindahan tanggung jawab administratif dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Yang ketiga, desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal ini adalah proses pemindahan kekuasaan, pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Yang ketiga, ada manfaat dari desentralisasi. Manfaat dari desentralisasi yang pertama, meningkatkan efisiensi, di mana yang dimaksud adalah desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi dengan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat. Yang kedua, meningkatkan transparansi. Desentralisasi dapat meningkatkan transparansi dengan memfasilitasi akses informasi dan partisipasi masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat. Desentralisasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pembahasan selanjutnya ada tantangan desentralisasi. Tantangan dari desentralisasi ini juga ada 3. Yang pertama, keterbatasan kapasitas, di mana pemerintah daerah mungkin memiliki keterbatasan kapasitas untuk mengelola kekuasaan dan tanggung jawab yang baru. Yang kedua, ada keterbatasan sumber daya. Pemerintah daerah mungkin memiliki keterbatasan sumber daya untuk melaksanakan kekuasaan dan tanggung jawab yang baru. Yang ketiga, ada potensi politik, di mana yang dimaksud adalah desentralisasi dapat memicu konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembahasan selanjutnya ada karakteristik desentralisasi. Yang pertama, pemindahan kekuasaan. Desentralisasi melibatkan pemindahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau organisasi lain. Yang kedua, peningkatan ekonomi. Desentralisasi meningkatkan ekonomi pemerintah daerah atau organisasi lain dalam mengelola urusan pemerintahan. Yang ketiga, ada partisipasi masyarakat. Desentralisasi memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Adapun contoh dari desentralisasi ada 2. Yang pertama, desentralisasi pada pemerintah daerah di Indonesia. Pemerintah daerah di Indonesia memiliki kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola urusan pemerintahan setelah implementasi otonomi daerah. Yang kedua, ada desentralisasi di Spanyol. Spanyol memiliki sistem desentralisasi yang kuat dengan pemerintah daerah yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab yang besar dalam mengelola urusan pemerintahan. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya jelaskan pada video saya kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih.